Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Defrensah dengan NIM 2202909 dari kelompok I. Pada video ini akan menyajikan dan mempresentasikan materi dari kelompok kami, kelompok saya, kelompok I, dengan materi tentang titik tembus bidang dalam ruang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan maksud pengertian dari titik tembus dan memberikan contoh bagaimana konsep dari titik tembus dengan menggunakan benda yang ada pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Lalu saya juga akan menyampaikan langkah-langkah untuk menentukan letak di titik tembus itu. Jadi maksud dari titik tembus itu adalah titik persekutuan, titik perpotongan antara sebuah garis dengan sebuah bidang, yang mana si garis dan si bidang itu tidak terletak pada satu bangun yang sama gitu, letak pada bangun yang berbeda gitu. Maksudnya itu dengan pengibaratan itu, garis itu adalah sebuah lidi yang saya pegang ini, lalu kita ibaratkan bidang itu adalah tisu yang saya pegang ini. Jadi maksud penguatan titik tembus itu adalah seperti ini. Lidi ini menembus tisu, garis lidi menembus bidang tisu gitu. Jadi akibat dari si lidi menembus tisu, tercipta sebuah lubang pada tisu. Nah, lubang pada tisu ini, itulah yang kita namakan sebagai titik tembus gitu. Ya begitulah maksud dari pengertian titik tembus. Lalu langkah-langkah untuk menentukan titik tembus itu, yang pertama itu ya setelah diketahui garis tembus dan juga garis tembus, maksudnya seperti tadi ini, garis tembus dan juga bidang yang ditembus, kita juga menentukan sebuah bidang yang memuat garis tembus itu. Lalu yang kedua itu menentukan garis perpotongan antara bidang yang memuat garis tembus dengan bidang yang ditembus oleh sebuah garis. Dan lalu yang ketiga itu garis tembus itu dan perpotongan kedua bidang itu akan berpotongan. Nah, perpotongan antara garis persekutuan dan garis tembus itulah yang kita namakan sebagai garis tembus. Untuk lebih memahaminya, mungkin saya akan menjadikan beberapa contoh soal setelah bagian ini. Nah, setelah saya menjelaskan langkah-langkah dan serta pengertian dari titik tembus ini, kita akan mencoba menentukan titik tembus bidang dan garisan bidang pada bangun ruang kubus pertama dulu. Di sini telah diketahui bahwa terdapat kubus A B C D E F G. Yang diminta untuk ditentukan itu adalah titik tembus dari garis AG pada bidang BDE. Sebelum menentukan itu, kita kan masih belum tahu letak yang manakah garis AG ini. Maka kita lukis dulu yang manakah garis AG itu. Garis AG merupakan perhubungan dari titik A dan titik G. Maka garis AG itu adalah ini. Sebentar. Nah, lalu
pada bidang BDE. Kita juga masih belum melihat yang manakah bidang BDE yang dimaksud. Maka dari itu kita lukis dulu bidang BDE. Nah, sekarang semua pernyataan yang kita tahu telah kita tetapkan di manakah posisi semuanya itu. Bagaimana cara menentukan titik tembusnya? Langkah pertama yang akan kita lakukan itu sebenarnya kita melukis dulu kubusnya itu, karena sini sudah diketahui kan, jadi kita lanjut aja, maksudnya melukis bangun ruang yang diketahui gitu. Di sini kan diketahui itu kubus ABCDFG, dan kubus itu sudah dilukis. Maka kita lanjut lagi ke langkah kedua, yaitu langkah keduanya itu melukis titik yang akan garis tembus. Ini garis AG ini merupakan dinamakan garis tembus. Sudah kita lukis. Lalu bidang yang ditembus oleh garis tembus itu bidang BDE juga sudah kita lukis. Nah, langkah selanjutnya langkah selanjutnya itu adalah melukis diagonal bidang yang memotong garis BD ini. Berarti garis yang memotong garis BD itu juga berada di bidang ini, bidang ABC ini. Garis yang memotong BD itu adalah garis AC ini. Dengan kita, ini merupakan garis potong yang berpotongan dengan BD. Tidak mungkin kita melukis garis yang di luar dari bidang ini, karena jika melukis garis yang di luar bidang itu, berarti garis BD dengan garis yang kita lukis di luar bidang ABCD ini bukan garis yang berpotongan, malah garis yang bersilangan atau mungkin garis yang sejajar dan sebagainya. Setelah kita melukis garis yang berpotongan dengan BD, yaitu garis AC ini, kita memperoleh sebuah titik perpotongan antara AC dan BD. Nah, titik perpotongan ini kita misalkan saja dengan titik T. Si titik T ini, setelah kita mendapati titik T ini, kita hubungkan juga dengan titik E, yang sehingga tercipta sebuah garis TE, dan garis TE ini terletak pada bidang BDE. Nah, setelah melukis garis TE ini, didapati kan garis TE ini juga berpotongan dengan garis AG kan, yang mana garis AG dan garis TE ini berpotongan di titik ini. Misalkan titik U, kita misalkan titik U. Titik ini merupakan perpotongan garis AG dan garis TE, dan titik U itu kan terletak pada bidang BDE. Dan titik U ini ditebus oleh garis AG yang merupakan sebuah garis tembus.
di situ di titik U itu merupakan titik yang ditembus oleh garis AG pada pada bidang BDE. Nah, titik U itu apa? Titik U itu adalah titik tembus garis AG pada bidang BDE. Jadi itu begitulah langkah-langkah menentukan titik tembus pada kubus. Nah, selanjutnya ini kan diketahui juga sebagai limas. Yang mana limas yang diketahui limasnya itu adalah limas TABCD. Bentuk limas segi 4 ya, limas segi 4 TABCD. Lalu titik P, ketahui lagi titik P terletak pada garis CC. Berarti di sepanjang garis ini ya letak titik P itu. Lalu kita diminta untuk menentukan ditembus garis AP pada bidang TBD. Di sini kan kita diberi pernyataan bahwa titik P terletak pada DC. Berarti letak titik P itu ada di sepanjang DC ini. Terserah mau di sini atau di sini kah, atau mau mendekat titik ini. Kita misalkan saja titik P itu ada di sini nih. Nih, di sini. Titik P. Lalu kita diminta untuk menentukan titik tembus AP. Titik tembus AP terletak pada bidang TBD. Pertama-tama kita lukis AP dulu deh. Ini AP kan dari ini titik A dan titik P. Dan jika disambungkan maka membentuk garis AP. Kita lukis dulu ya. Lalu pada bidang TBD kita lukis bidang TBD lagi. Ini TB, TB nya kita lukis seperti ini saja. Lalu TD. Nah, jadi perhubungan setiap garis ini adalah bidang TBD. Lalu untuk menentukan titik tembus AP dengan bidang TBD ini, langkah pertama itu langkah yang akan kita tempuh itu sama seperti kubus sebelumnya. Kita buat lagi bidang yang mana pada bidang itu memuat garis AP ini. Bisa ada dua bidang yang akan kita bikin itu ya bidang ACP ini. Dengan melukis bidang ACP, di bidang ACP itu kan terletak garis AP. Bentar, saya lukis dulu.
Nah, dengan dilukisnya bidang ACP ini juga menyebabkan garis BD, garis BD dan garis AC berpotongan. Yang berpotongan itu di titik ini. Kita misalkan saja titiknya titik B, udah titik titik O. Ya misalkan titik ini ya titik O ya. Ini titik O. Lalu apa fungsi titik O ini? Fungsi titik O ini merupakan tinggi dari bidang TBD gitu. Dihubungkan dulu titik T dengan titik O ini. Nah, titik garis TO merupakan garis tinggi, bukan garis tinggi, garis yang terletak pada bidang TBD. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa garis AP yang akan kita tentukan itu berpotongan dengan garis TO di bidang TBD di titik ini. Kita misalkan saja titik perpotongan AP dan TO ini sebagai titik Q deh, titik Q. Nah, berarti titik Q ini terletak pada bidang TBD, benar kan? Lalu titik Q ini tercipta akibat perpotongan dari garis AP dan garis TO, yang mana garis TO ini terletak pada bidang TBD. Permintaan yang ditentukan itu titik tembus AP dan pada bidang TBD. Nah, ini kan menggambarkan bahwa garis AP itu menembus bidang TBD, yang mana titik tembus garis itu adalah di titik Q ini. Jadi kita mendapati bahwa titik tembus garis AP pada bidang TBD titik tembusnya itu berada di titik Q ini, titik Q. Dan begitulah cara kita menentukan titik tembus dari AP pada bidang TBD di dalam bangun ruang 5/4. Lalu pada persoalan selanjutnya kita menentukan titik tembus garis dan bidang pada bangun ruang balok. Di sini sudah diberikan sebuah balok PQ RSTUVW dan beberapa pernyataan yang kita tahu itu adalah titik A terletak pada VW, pada garis VW, terletak pada garis VW ini. Lalu titik B terletak pada TW, garis TW, garis ini. Dan titik C terletak pada garis PQ, garis PQ. Yang dimintai itu titik tembus dari garis BC pada bidang PTA. Seperti sebelumnya, kita lukis dulu, kita tentukan dulu garis BC di mana, bidang PTA, dan juga titiknya dan juga letak titik dari ABCD. Titik A terletak pada VW, berarti di sepanjang garis ini merupakan posisi di titik A. Misalkan aja di sini, ini titik A. Lalu titik B pada D, berarti juga di sepanjang garis ini merupakan letak di titik B. Kita misalnya saja titiknya di sini nih,
ini bukan titik B, dan titik C pada PQ. Di sepanjang garis PQ merupakan posisi dari titik C, dan misalkan juga saja di sini titik C nya. Lalu yang dimintai untuk ditentukan itu titik tembus dari BC. Berarti BC kita hubungkan dulu. Nah, ini garis BC. Garis BC ini di mana letak titik tembusnya terhadap bidang PTA. Bidang PTA berarti kita hubungkan dulu lagi, bidang PTA itu adalah ini. PT PA dan TA. Permintaan ini kalau bisa saya katakan permintaan yang nanggung. Lebih baik jika diketahui itu adalah bidang segi 4 dengan segitiga kayak ini, agar lebih memudahkan kita menentukan di mana posisi tepatnya posisi titik tembus antara BC dan bidang PTA. Maka langkah yang akan saya ambil itu melukis bidang bidang segi 4, yang mana bidang segi 4 itu juga memuat bidang PTA ini. Maka di sini kita juga harus menentukan titik yang di sini agar terciptalah bidang segi 4 itu. Ya di sini pas merupakan posisi dari titik baru, misalkan saja titik D deh. Misalkan di sini titik D. Maka jika semua titik ini dihubungkan, terciptalah bidang PDAT, yang mana di bidang PDAT juga memuat bidang PTA. Lalu di sini agar kita juga bisa menentukan letak titik tembus BC yang pasti, seperti bangun pada sebelumnya, kita juga bikin bidang yang mana pada bidang itu juga memuat garis BC di sini. Maka kita juga harus menciptakan titik baru, yang mana titik baru itu juga tepat di posisi, jika posisi C di sini, maka titik baru itu juga sejajar dengan letaknya pada titik TU ini. Anggap saya sejajar ya. Berarti letak titik baru itu ya di sini. Misalkan titik baru itu ABC, titik baru titik E. Nah, dengan tercipta titik E, kita masih mendapati bidang yang memiliki 3 sisi. Kita juga harus melukis bidang yang memiliki sisi sama dengan bidang PDAT ini. Berarti kita juga harus menciptakan lagi satu titik yang sejajar dengan titik B pada TW ini. Berarti titik itu berapa pada garis PS ini? Tanya. Pada garis PS harus sejajar dengan B. Jadi kita misalnya di sini, anggap saja sejajar, karena kita juga hanya menentukan di mana letak titik tembus itu kan. Maka garis titik baru ini kita beri nama 4 deh. Kita beri nama F deh. Kita beri nama F, lalu kita hubungkan ke semua titik ini agar tercipta sebuah bidang yang memiliki bentuk
dan sisi yang sama dengan bidang PDAT. Maaf di sini. Lalu seperti langkah yang sebelumnya juga, kita juga melukis sebuah garis, yang mana garis itu merupakan garis perpotongan antara bidang satu, bukan perpotongan sebuah garis pada bidang yang pertama dengan bidang yang kedua yang kita ciptakan tadi. Karena di sini, maaf, bentar. Nah, karena di sini bidangnya itu bukan segitiga tetapi segi empat, maka ada dua garis yang memiliki perpotongan titik, yaitu garis BE dengan TA ini dan juga garis BD dengan FC. Garis titik potong garis TA dengan BE itu terletak di sini, dan titik potong garis PD dengan FC itu terletak di sini. Waduh, S-nya kelihatan di sini ya. Di sini. Di sini dengan menghubungkan kedua titik ini terciptalah sebuah garis yang mana itu merupakan berpotongan dengan garis BC seperti kasus sebelumnya. Garis yang tercipta ini pasti berpotongan dengan garis yang di garis tembus. Ya, kita melakukan garis tembus garis BC itu. Di sini. Aduh, gak kelihatan kali ya. Nah, itu bisa dilihat kan bahwa garis BC dan bentar, titik, kita namai dulu titiknya itu titik GH deh, yang di atas titik G, yang di bawah titik H. Nah, garis GH dan garis BC itu kan perpotongan, dimana potongannya yaitu di titik ini, titik I deh, kita namai titik I, perpotongan titik I. Seperti pada kasus sebelumnya, perpotongan antara garis tembus dengan garis potong kedua bidang menciptakan sebuah titik yang mana menentukan letak titik tembus tersebut, bidang titik tembus permasalahan tersebut. Jadi titik tembus garis BC dan pada bidang PTA yaitu di titik I ini. Titik I merupakan titik tembus. Ya, titik I merupakan titik tembus BC pada PTA. Oke, sekian video yang saya bisa persembahkan. Saya sadar jika video yang saya buat ini memiliki banyak kesalahan dan belum sempurna gitu. Maka jika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada forum diskusi pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.